Ya, ciao. Kita kembali lagi di kata-kata Mustafa, membahas tentang sesuatu yang ada di sekitar kalian tapi kalian tidak akui keberadaannya. Dan kita kembali membahas tentang agnostik di jilid agnostik bukan agama. Yap, cukup menarik karena sampai saat ini saya belum kehabisan bahan tentang bagaimana saya mencoba memaparkan dan menjelaskan secara awam, secara umum sikap-sikap agnostik yang pastinya setiap perilaku, setiap paham yang saya informasikan dalam video ini itu pure adalah korelasi antara teori atau sumber-sumber yang ada di buku, internet, serta perbandingannya dengan mereka atau saya yang memegang paham agnostik ya. Dan tentunya sampai saat ini yang saya kenal pemegang paham agnostik itu nggak cuma anak-anak muda, karena nanti akan saya jelaskan di lain konten bahwa anak-anak muda Indonesia ini ternyata banyak juga yang agnostik, tapi banyak juga orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah cukup berumur, mereka teguh secara bertahun-tahun menjadi seorang agnostik. Dan ini sebenarnya cukup menyambung kepada konten saya hari ini, yaitu agnostik bukan agama, kesadaran. Ya, kesadaran dalam pembahasan ini adalah bagaimana manusia memiliki pemikirannya yang sadar ataupun tidak sadar dia lakukan. Dan ya artinya manusia tidak bila tidak memiliki kesadaran maka dia tidak dianggap hidup, mungkin begitu ya. Tapi kenyataannya ada sebuah teori yang cukup menarik di mana ada yang mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu hanya melakukan seberapa persen saja yang dia sadari gitu. Bahkan saya kalau nggak salah dengar hanya 25% lah manusia itu melakukan tindakan yang benar-benar dia sadari. 75% itu dia nggak sadari gitu. Termasuk kalau misalnya kita mau satir atau kita mau joke, kadang-kadang aja orang nggak nyadar kalau dia ngupil begitu ya kan. Tapi itu kenyataan yang ada, bahwa memang kesadaran diri kita itu terkadang hanya kita ingin sadari saat kita butuhkan, saat kita ingin merasakan sebuah makanan, bahwa kesadaran kita berfungsi dengan maksimal untuk memahami ya kita harus makan dan merasakan makanan ini begitu ya. Dan saat makanan itu tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan, maka kesadaran kita akan melawan dan memberontak. Ini nggak sesuai dengan apa yang kita suka gitu ya. Dan kesadaran ini juga berhubungan dengan bagaimana manusia melihat segala sesuatu. Ya, ada orang yang merelakan kesadarannya, kehidupannya, untuk mengorbankan apa yang ia miliki agar ia mencapai ke satu kesadaran yang lain, mungkin gitu ya. Seperti yang sedang ramai saat ini, tindakan terorisme, tindakan-tindakan perpecahan, tindakan-tindakan provokasi yang memang kita nggak bisa pungkiri bahwa hal ini terjadi karena mereka memiliki kesadaran yang di luar pada umumnya gitu ya. Saat kita semua menyadari bahwa agama bisa menjadi suatu penyelesaian, penengah dalam kedamaian di seluruh dunia, ternyata agama bisa juga jadi alat sebagai provokasi begitu ya. Dan kadang-kadang mirisnya gitu kita melihat orang menggunakan provokasi agama ini dengan mencuri beberapa ayat gitu ya. Entah ayat ini digunakan untuk membunuh, entah ayat ini digunakan untuk melihat kekurangan dari agama itu sendiri. Akhirnya ya manusia memiliki satu alasan untuk menyadari bahwa sepertinya agama tidak bisa menjadi penyelesaian bagi semua masalah gitu ya, kalau perbedaan tetap ada gitu ya. Karena mau bagaimanapun manusia memang memiliki kesadarannya sendiri akan entah mengacau di dalam perbedaan tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya
selama masih ada perbedaan, bagaimanapun secara natural manusia akan tetap menyela perbedaan tersebut, membuat guyonan kepada perbedaan tersebut yang kita nggak tahu kita bisa akan tempatkan diri kita di mana gitu ya. Kita mau tempatkan di mainstream salah, kita mau tempatkan kita di anti mainstream juga salah. Dan ini juga berdasar dari satu komen di konten saya yang menyatakan bahwa agnostik adalah titik temu. Jadi agnostik adalah titik temu di mana ya kita tidak perlu peduli. Kalau kita ingin berdoa, kita tidak perlu peduli Tuhan ada atau tidak ada. Kita tidak peduli apakah kita perlu memeluk agama atau tidak. Karena sebagai titik temu, agnostik mendasari kita dengan prinsip ketidaktahuan bahwa sebelum kita memahami sebuah situasi, sebelum kita memahami sebuah tindakan, sebelum kita memahami sebuah dampak dari apa yang akan kita lakukan, maka jangan menghakiminya terlebih dahulu. Karena segala sesuatu pasti ada alasannya, segala sesuatu pasti ada sebab akibatnya. Dan yang kita sebagai manusia perlu pahami betul. Sehingga bukan kita tidak ingin memposisikan diri, bukan agnostik tidak bisa memposisikan diri, namun agnostik mencoba lebih bijak dan berhati-hati bagaimana kita mengamati sebuah situasi atau tindakan. Dan saya rasa ya, saat ini di balik banyaknya orang yang merasa kita sudah cukup damai, ada saja pihak-pihak tertentu yang sebenarnya menyulut sedikit api gitu ya. Entah disengaja, entah terlalu digembor-gemborkan, entah terlalu dibesar-besarkan. Akhirnya terjadi kericuhan yang sebenarnya sudah ada penangkalnya. Terjadi kericuhan yang sebenarnya tidak diinginkan gitu ya. Dan setiap orang yang memiliki kesadaran akan kedamaian tiba-tiba juga ikut terpancing karena provokasi atau sesuatu yang dibesar-besarkan ini timbul dengan luar biasa masif gitu ya. Akhirnya menimbulkan satu kericuhan ke kericuhan kedua, ke kericuhan ketiga, dari satu negara ke negara yang lain, ke negara yang lain, ke negara yang lain, dari kecaman satu ke kecaman kedua, kecaman ketiga, kecaman empat. Dan kita percaya bahwa ya udahlah, kalau kita perang aja sekalian. Kalau mau semudah itu kan gitu ya. Kalau mau semudah itu, apakah itu memang yang secara kesadaran tertinggi manusia inginkan? Apa itu memang yang manusia inginkan? Dan saya sering melihat di satu komen, di satu artikel, di satu ini, di mana orang mengatakan bahwa sebenarnya hanya oknum-oknum saja yang melakukan tindakan di luar dari apa yang menjadi satu pergumulan tersebut. Misalnya ada 10 orang yang memiliki satu prinsip yang sama, pasti akan ada satu orang oknum yang merasa dia harus membuat kericuhan gitu ya. Dan orang sekali lagi akan mempertegas bahwa jangan salahkan pemikirannya, jangan salahkan organisasinya, jangan salahkan agamanya, jangan salahkan pahamnya, tapi salahkan manusianya, karena memang ini adalah sifat natural manusia. Bahwa nanti juga akan saya bahas di lain konten, memang secara manusiawi pun banyak kok orang-orang agnostik, orang-orang ateis yang toksik begitu ya, yang menurut saya kadang-kadang dia menggunakan prinsip ketidaktahuannya untuk merasa lebih tahu gitu. Dan kadang-kadang ya bukan kesadaran kita untuk tidak menerima kedamaian yang membuat semua ini akhirnya terus terpecah belah ya begitu ya. Tapi memang ada prinsip dasar dari diri manusia, ada kesadaran yang ada di dalam diri manusia, mungkin di dalam dirinya kemelutnya itu ingin dia keluarkan, sehingga terjadi sebuah perpecahan, sehingga dia ingin menjadi sebuah otak di balik provokasi, propaganda, adu domba yang
selama kesadaran ini tetap kita keluarkan, selama kesadaran ini tetap kita junjung-junjungkan, ya maka tidak akan ada perdamaian yang absolut di dunia ini. Lalu apakah kita harus bilang, ya sudah kalau begitu ya mati saja, biar kita mendapatkan kedamaian absolut di surga atau di neraka nanti gitu ya. Karena begini teman-teman, biar kita mempercayai neraka atau surga, pada dasarnya dua tempat ini bisa menjadi sebuah kedamaian yang memang bersifat absolut gitu ya. Kalian mungkin menanya, wah enggak, kalau di neraka tuh enggak ada kedamaian karena semua orang disiksa. Oh, bila semua orang dapat diatur, menurut saya ini ya, kedamaian itu bila semua hal itu bisa diatur dan semua tunduk pada aturan itu dan tidak berani melawan aturan itu cukup dapat dikatakan sebuah kedamaian. Maka sebenarnya tinggal manusianya sendiri. Bila ingin menciptakan kedamaian surga di bumi, maka ciptakanlah kedamaian itu. Namun bila memang lebih banyak orang yang menginginkan kedamaian neraka di bumi, berarti bumi memang diciptakan bukan untuk dijaga, tapi untuk dihancurkan. Atau memang kadang kita yang tidak peduli bahwa bumi ini memang cukup menjadi bumi saja, tidak perlu menjadi surga atau neraka, cukup jadi bumi saja. Ya udah bumi aja gitu ya, bumi tempat tinggal kita sementara. Setelah kita mati ya kita tidak tahu kita akan kemana. Dan sekali lagi, apakah kita ingin membuat bumi ini menjadi lebih indah atau ingin membuat bumi ini menjadi lebih buruk? Semuanya ada di dalam pikiran kita, semuanya ada di dalam hati kita, semuanya ada di dalam raga fisik kita. Apa yang kita ingin ciptakan di bumi ini? Ciao! Jalan ke bawah. Besok bohong, besok jujur, besok munafik. Terserah.